Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Pratiwi, NPM C1C0 20142. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Contingent Liabilities and Provision. Kalau kewajiban atau kewajiban pasti itu sudah bisa ditentukan kapan dan berapa jumlah yang akan dibayar di masa yang akan mendatang. Liabilitas atau kewajiban bersyarat, contingent liabilities ini, jumlah dan kapan terjadinya kewajiban tersebut belum bisa dipastikan karena tergantung pada peristiwa di kemudian harinya. Maka itu dikatakan kewajiban bersyarat. Substansi untuk kewajiban bersyarat ini bergantung pada tingkat keterjadiannya. Yang pertama adalah remote. Kalau remote ini tingkat keterjadiannya sangat rendah, beberapa buku menyebutkan kurang dari 5%, dan itu akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan. Jadi, jika tingkat keterjadiannya kurang dari 5%, maka perlakuan akuntansinya ini tidak perlu ada perlakuan akuntansi. Yang kedua adalah possible. Mungkin tingkat keterjadiannya ini lebih dari 5% atau bahkan bisa sampai dengan 50%. Maka perlakuan akuntansinya berhadapan pada kasus di mana tingkat keterjadiannya itu lebih dari 5% atau sampai dengan 50%, maka akuntansi perlakuannya adalah dia akan diungkapkan dalam catatan atau laporan keuangan. Probable ini tingkat kemungkinannya adalah 50% dan kurang dari 90%. Kalau sudah pada kategori probable dengan tingkat keterjadiannya lebih dari 50%, sering juga disebut dengan provision. Jadi yang dikatakan provision adalah kewajiban bersyarat di mana tingkat keterjadiannya lebih dari 50%, dan untuk perlakuan akuntansinya maka harus diakui dan harus ada pengakuan. Kalau ada pengakuan, pasti ada pengukuran, dan kalau ada pengukuran, pasti ada pencatatan. Kalau dicatat, pasti akan diungkapkan dalam laporan keuangan. Yaitu hampir pasti. Lebih dari 90%, tapi tidak sampai dengan 100%. Karena jika sampai pada 100%, maka tidak ada lagi kontingensi. Tidak ada lagi kontingensi liabilitas. Maka dia akan menjadi kewajiban pasti. Munculnya kewajiban bersyarat ada dua kelompok. Yang pertama, kewajiban bersyarat muncul karena memang secara legal, secara litigasi, dan secara hukum. Yang kedua, kewajiban bersyarat muncul karena konstruktif, yaitu terkait kebijakan perusahaan dan perusahaan sudah menetapkan suatu kebijakan. Untuk macam-macam provision itu sendiri ada 3. Yang pertama, litigasi lawsuit, yang kedua ada garansi, dan yang ketiga adalah premium atau hadiah. Liabilitas, perlakuan akuntansinya tergantung pada tingkat keterjadiannya. Untuk menentukan tingkat keterjadian, boleh asal-asalan. Kita harus berdasarkan
kepada yang pertama harus berdasarkan ahlinya, yang memahami tingkat keterjadian provision. Yang kedua, berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, pengukurannya harus diestimasi melalui suatu pengukuran yang andal. Provision. Yang pertama ada lawsuit atau gugatan hukum. Yang kedua ada garansi atau waran. Yang ketiga ada consideration payable. Yang keempat ada kewajiban bersyarat atau provision yang muncul karena keterkaitan dengan lingkungan. Terus kontrak. Dan yang keenam ada restructuring. Penjelasan bahwa provision itu bisa timbul karena litigasi, dan satu lagi, provision akan timbul karena consideration. Nah, kalau yang timbul karena adanya litigasi, maka harus mempertimbangkan apakah kita tahun ini akan mengakuinya sebagai provision. Mengakui itu sebagai provision, maka harus ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, kemungkinan kewajiban itu akan terjadi dan dapat diukur untuk tahun sekarang. Kemudian, apakah memang ada kemungkinan besar bahwa akan membawa kerugian? Jika kemungkinan itu membawa kerugian besar bagi perusahaan karena terkait litigasi, ini maka akan terjadi bahan pertimbangan kita untuk mengakuinya sebagai provision dalam laporan keuangan, yaitu kemampuan untuk melakukan estimasi yang rasional untuk menentukan jumlah loss atau kerugian yang akan diperoleh oleh perusahaan. Nah, jika kedua poin ini, yang pertama degree probability, apakah kejadian ini atau peristiwa ini mungkin tidak diajukan sebagai gugatan kalau seandainya suatu peristiwa sangat lemah di mata hukum untuk bisa digugat, maka akan aman-aman saja dan tidak perlu berkelanjutan ke bagian yang kedua. Ini bisa terpenuhi dan kerugian itu dapat diestimasi berapa jumlah kerugiannya, dan kejadian bahwa kita akan timbul kewajiban itu dapat kita tentukan pada tanggal laporan keuangan atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka kita harus mengakui itu sebagai liabilitas atau sebagai provision. Waranti atau garansi. Kewajiban karena garansi atau waranti, atau bisa disebut dengan waranti, kalau kita menjual suatu produk, maka biasanya akan memberikan layanan bunga jual, yaitu garansi. Nah, kartu garansi ini ada yang bersifat melekat dalam suatu produk dan ada juga garansi itu yang harus berbayar. Garansi ini ada dua tipe. Yang pertama, assurance type warranty. Assurance type warranty ini untuk melekat pada produk tersebut. Sifat garansinya yang diperoleh secara gratis oleh pembeli. Dan yang kedua adalah service type warranty. Service type warranty yaitu garansi tapi yang tidak gratis. Ini merupakan kombinasi, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar.